Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah allazi hamdan syakirin hamdan na'imin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini atau pada awal malam yang mulia ini kita telah dapat mengawali hidup kita dengan melaksanakan wajib maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf tidak sempat berjamaah dari awal. Bersama aja Bapak Ibu. Dengan izin Allah, tadi yang jam 2 di Pekanbaru ini. Rupanya rencana dan awak. Kalau menurut rencana jam 6 pada lebih ambo tiba siko. Itu rencana awak. Duit kau dah mau punya awak kira je. Tahu-tahu tiba dia laban macet. Dia laban macet. Maka telah ambil ambo. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tausiah kita malam kini berkaitan juga ayat yang baca Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah, ada orang sebagian memperingati tahun baru Bapak Ibu. Nyorayukan, nyoperingati tahun baru. Kalau kita berbicara ibu-ibu jawab apa memperingati memang itu termasuk salah satu diantaranya yang tidak pernah dianjurkan Rasulullah. Ia tidak bersuara. Cuma Bapak Ibu dan hadirin, dan jalih saja itu, walaupun di dalam ajaran agama kita dan perintah Rasul tidak ada yang memerintahkan, namun kok kita baca apa-apa ibu ya, hikmah dari hijrahnya Rasul itu nak kita ambil. Sebab apa Bapak dan Ibu? Kita tahu bahasa Bapak ibu-ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada berapa macam penyebab? Penyebab ibu-ibu jawab apa ya? Kita tahu Bapak Ibu, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul Allah yang membawa orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Tuhan Allah, memperbaiki akidah umat. Namun belum tentu Ibu Pak setiap yang baik dan kita sampaikan akan diterima oleh orang. Apalagi waktu itu zaman jahiliyah. Kebiasaan orang di zaman jahiliyah kita tahu Bapak Ibu adalah mereka menyembah batu, menyembah matahari dan lain sebagainya. Kini Rasulullah hadir untuk apa?
menyatukan umat ini supaya berakidah menyatakan hanya Allah sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan, hanya lain Allah. Itulah kedatangan Rasulullah. Karena orang jahiliyah beranggapan yang disampaikan Rasulullah itu aneh. Makanya Rasulullah dipojokkan. Bersuap itu orang awak nyokecen Nabi. Nah, cupak dia lihat orang mangaleh. Jalan dia lihat orang lalu. Siapa yang tidak punya sertifikat tidak boleh berdakwah. Tidak boleh menyampaikan agama. Tutup mulutnya. Walaupun dia benar. Itu jadinya Pak Buah. Hati-hatilah kita kini cupakkan dia lihat orang galeh. Jalankan dia lihat orang lalu. Kok kita umat Islam tak tahu takutnya di atas kini Pak Buah. Tak tahu takutnya di atas. Yo kece orang, yo lo kece awak. Kadang-kadang nonton tu yo tu bana. Kasihan Pak Bu, kasihan. Udahlah, tidak usahlah kita bicara Allah yang akan menghukum mereka. Liyusbituka. Mereka berusaha untuk memenjarakan Muhammad. Tidak bisa Pak Bu. Sebab Rasulullah itu ditemani oleh Allah. Pelindungnya adalah Allah. Diselamatkan. Yang kedua apa ide mereka? Makar mereka terhadap Nabi. Au yaqtuluk. Muhammad, mereka berusaha untuk membunuhmu. Tak taluk dia ditangkap, ada bunuh halai. Bapak Ibu jamaah, dibuatlah musyawarah oleh orang kafir Quraisy. Musyawarah diumumkan kepada orang banyak, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Bapampang kadang-kadang Pak Bu. Siapa bisa membunuh Muhammad, dia bagi hadiah 100 ikunto. Sialah orang tak tagih jauh di 100 ikunto Pak Bu. Kalau 100 ikunto zaman itu tu sama je 100 buah Avanza kini. 100 buah Avanza hadiah kadape. Kalau bisa membunuh Muhammad, orang kini jangan 100 buah Avanza kadiagi le Pak Bu. Jo Avanza kredit aja le berabui orang. Kredit Pak Bu. Apalagi hadiah. Orang kalau dapat hadiah tu kalau ada imbalan tu kan bagage Pak Bu. Dia jadi singlet cie. Kalau menyimpang ke dia mau mah. Namanya dia mah. Begitu kadang-kadang. Jadi apa? Ada minat orang ingin membunuh Muhammad. Nah, tunjuk tangan namanya. Ya, si Daksur. Kalau itu Tuhan, saya sanggup. Saya seringkali ketemu dengan Muhammad itu. Biarlah, ambon akan menyudahan. Ambon akan dapat hadiah nanti. Tak bayang di Daksur hadiah Pak Bu. Orang kalau di hadiah aku kan mau mati-matian. Akhirnya Bapak Ibu, nyambil lah dia yang panjangnya di Daksur. Nyambil betul. Nyo cari Nabi. Dia tahu di mana biasanya Nabi istirahat. Di suatu pokok kayu. Di situ Muhammad tuacuk. Basuh deden. Kecek si Daksur. Berangkat Daksur ke situ. Iyo nampak Nabi sedang. Lalok-lalok ayam basuhnya. Daksur gadang hati. Tak bayang tak Muhammad tak bayang dah. 100 ekor unta. Siku akan dipakai di awak. Siku akan digian ke orang rumah. Untuk berjalan ninyo. Anan salah biarnya direntalkan ke orang. 98 sekali direntalkan. Berapi tinyo. Tak bayang doa. Nyo dekati Muhammad Pak Bu. Nyo ambil pedangnya. Nyo angkat pedangnya. Nyo bangunkan Nabi. Muhammad. Nabi tenang Pak Bu. Tak sama jawab pengajinya dah. Nabi buka mata. Oh, engkau Daksur? Iya. Dengan sombong Daksur mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa mempertahankan nyawa engkau dari pedangku ini? Jawab. Jawab Muhammad. Lalu bila tanya pada Pak Hakim ni Pak Bu. Nabi tenang. Apa jawaban Rasulullah? Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Baru saja kalimat Allahu Akbar dibaca oleh Rasulullah. Pedang Daksur yang begitu kuat dia pegang tadi. Tercampak Bu. Daksur menggigil. Akhirnya tersungkur.
Apa itu kalimat Allah kota pacik kalau orang dakik kepada Allah Pak Bu. Apalagi di saat itu dia terdesak. Allah perlihatkan kekuasaannya. Pedang yang begitu bagus, yang begitu padik paciknya. Nah, lepas dari tangannya, tak campak begitu. Rasulullah memperlihatkan hati bersihnya. Tagak Nabi, ni ambil pedang tadi balik dulu. Nyo pacik pedang dek Nabi. Kemudian nyo dekat tidak sur. Tak sur. Duduklah jo. Balik menggigil mana kau kuah. Itu bahasa awaknya. Nyo pacik tangannya Pak Buah, betul Nabi ha. Nyo pacik tangannya, dasur, engkau bisa berdiri. Lemanggu-anggu dasur. Nah, engkau bisa jalan. Cuba-cuba lu Muhammad. Nah, sekarang pulanglah engkau. Ikolah dia engkau, bawalah balik. Itu maksudnya. Alaikaba ibu Pak, itu Nabi. 10 tahun kemerdekaan. Ayo, mari kita syiarkan. Mari kita isi kemerdekaan. Nah, mensejahterakan rakyat. Kini menyengsarakan rakyatnya. Amboja kepatang masuk Pekanbaru ya Pak Bu ya. Masya Allah. Belok-belok jalan begitu. Jalan tertutup sadonya. Anehnya ada Pak. Bah anehnya. Kapalonya tutup ikuannya lo nyolapen. Nah bodoh amat sih kamu kecil. Lain makan di sumbek. Manga ada sumbek keduanya. Itu kadang-kadang pikir-pikir awak. Bah orang kini Pak. Apakah begitu? Jadi ada salah seorang supir semuanya Pak. Nasi kita ya Pak kecilnya. Padahal kita dapat yo masuknya cik. Ya itulah karena kebodohan mereka kecilmu. Kan bodoh namanya Pak Buah. Kok begitu? Kepalanya sumbek, ikuannya lepen. Masuklah orang ikuannya lah. Ya Allah, ya Rahman Pak Bu. Mensejahterakan. Jadi kini kau ibu-ibu jawab apa? Kemerdekaan Republik Indonesia kok. Tak lebih tak kurang. Diisi di orang hanya seru. Mungkin itulah budaya Manjat Pinang tu. Itulah budaya orang Indonesia. Termasuk dari atas sampai ke bawah. Nah memberdayakan apa? Mengisi kemerdekaan dengan panjat pinang. Iyo kira Pak Bu. Tak ditanya mana, tak dialai, tak di masa saja orang manjat pinang kira dah. Ambo ketika ambo berangkat nang kali kedua ke Papua. Itu habis 17 Agustus. Di mama saja orang siko manjat pinang. Nanya ambo to setangkai menuju Padang. Di tengah jalan ibu jawab Pak. Itu lo bersuuk. Dadu tiap nagari, tiap pelosok begitu. Dadu pasti ada begitu namanya. Pinang dan lah. Ya, pinang dan lah bakubak tu tapi sih tak boleh doh. Nah, Bapak Ibu disangka betuju. Ke Padang Panjang betuju. Masuk si cincin sampai ke dekat bandara. Ada jo pinang nandak papucuk tu bersuah dia mau. Kelang suluh. Masya Allah. Ya, kita serahkanlah kepada Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Habis di ujung ayat bersuah di ketutulah. Jadi apa maksudnya? Awiyaqatuluk. Mereka ingin untuk membunuhmu, hai Muhammad. Tak jadi tak sur Pak Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Rencana mereka membunuh Muhammad gagal. Malu tak sur kepada pemuka kafir. Mana tak sur? Banyak kepala Muhammad tu. Banyak isi parui gak hanya komandan. Ai kesialan Nabi Muhammad banyak isi parui ya. Nah, gagal. Au yukhriju. Mereka akan berusaha untuk mengusir Muhammad. Sebelum itu diajak Nabi berunding Pak Bu. Nah, biarlah. Kalau tak ia mau Muhammad, tak bisa tertangkap di awak, tak bisa terbunuh. Muhammad, beitulah Muhammad. Agama engkau kok agama benar. Engkau sampaikan kepada masyarakat. Engkau sampaikan kepada umat. Banyak orang yang mengikuti Muhammad. Sementara agama kami serupa kau. Nah, yang masuk ke dalam ajaran agama engkau adalah umat kami. Kami tidak akan melarang. Cuma begitulah Muhammad. Demi toleransi hidup beragama. Nak jangan terjadi perpecahan kita di dalam negeri Makkah. Kau betul bahannya. Damai je awak ya. Bah damai. Nak rancak bentuknya. Sekali engkau
menyembah ke Tuhan kami, sekali kami menyembah ke Tuhan engkau. Akan toleransi nama tu. Kalau ada kau ini ibu-ibu, bapak, di peti talian ada kawan. Asyhadu an la ilaha illallah Yesus. Entah apa-apa ulu kini pak bu. La ilaha illallah. Bukan deki ambo dia bersate di pak buah. Wajar orang itu. Halal bagi kita umat Islam pak bu. Menghina. Bapak ibu hadirin. Jadi, oh gitu ya. Jadi toleransi ya. Ya. Oke lah kalau macam tu. Akhirnya turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad. Hei orang kafir. Tak ada non muslim dalam Quran tu Pak Bu. Kok kini kawan kan nak buat non muslim. Kul non muslim. Bohong. Itu bukan ayat Quran. Ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai Muhammad. Hai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah dengan apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga akan begitu. Takkan mungkin menyembah dengan apa yang aku sembah. Itu cerita saya tu. Otaknya tu. Pembuat kami tu kecek Nabi. Nabi tahu strateginya. Cuma masalah akidah, masalah keyakinan. Sesuai dengan peraturan yang ada diatur oleh undang-undang. Ya, Pancasila pasal yang ke-29 begitu. Masalah keyakinan itu dilaksanakan oleh pemeluknya masing-masing, dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Nah, tapi orang kafir Quraisy tidak mau. Dia berusaha macam itu. Akhirnya Nabi jawab, lakum dinukum waliyadin. Hei orang kafir Quraisy, kalau itu kehendakmu, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jangan kita pencampur adukan. Tak bisa. Toleransi tidak bisa. Hang berahang, hang berahang. Ambak nyang, aden bak nyaden. Aba itu nan ulama Pak Bu. Kau jombok je seketik lah. Nan haram nak jadiin halal. Mau cami ustaz kau ulama-ulama boleh mau balik kau nan dulu masuk dicompak nan kau besok Pak Bu. Celek ke tak besok? Mudah-mudahan boleh masuk golongan itu andanya. Malu kita di hadapan Allah Pak Bu, malu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Udahlah, tak bisa cik Allah je. Nabi tahu, itulah kelebihan Nabi Bapak Ibu. Tahunya itu yang juga diang, cakakai. Nampak? Karena di Mekah sudah 13 tahun, Islam sudah mulai berkembang. Kapan lagi rahmatan lil alamin dia jalankan? Nah, cuba-cubalah oleh Rasul untuk hijrah kepada Madinah. Camel orang Quraisy. Kalau Pai Muhammad beko ke Madinah, tentu bertambah banyak pengikutnya lai. Sudahlah di Sikuado, di Madinah tentu berkembang lebih kok. Sekarang apa? Halangi Muhammad. Jangan sampai keluar dari Mekah ini. Jangan sampai keluar. Kok keluarnya beko? Tangkap saja. Bunuh saja. Iya Pak Bu. Di malamnya ditentukan oleh Rasulullah ini akan hijrah. Rumah Nabi di Kapuang. Mentai-intai. Cuma sopan orang Quraisy kok Pak Bu. Sopan. Nanya cari Nabi. Nabi ada dalam rumahnya. Apa salahnya nyesipak pintu itu masuk ke dalam. Langsung Muhammad diambil. Tapi dia punya akhlak Pak Bu. Akhlaknya tidak mau menyakiti orang, menangkap orang kalau orang berada dalam rumahnya. Aku kita tidak menyindir Pak Bu. Orang dalam rumahnya tidak boleh itu, tidak kuasa waktu. Salah kita yang datang. Kenapa? Orang berada dalam rumahnya. Tidak boleh. Jadi deknya punya aturan macam itu, tunggu, biarlah kapan Muhammad keluar, nanti kita habisin. Lah jam 10 hari, nanti tidak yo. Lah jam 11 ciguk yo ke dalam. Tidak yo doh. Loh, mana Muhammad kok alunya leh? Nabi berdua dengan Ali waktu itu. Lah jam 11 tidak yo, jam 2 boleh tidak yo, Nabi duduk yo baru. Akhirnya Bapak Ibu, mereka punya rencana. Wayamkurun wayamkurullah. Mereka punya rencana. Allah punya program. Apa program Allah? Nah, seakan-akan disuruh di Allah. Malaikat. Itu kepada orang-orang yang mengapuang Muhammad dan di luar tu. Payang kau ke situ bahasa samolah. Payang injak kelipuk motor tu nak takolok saudara kecil. Allah kah malaikat. Malaikat patuh Pak Bu.
Pai ke situ, nyebitu-bituan mata. Jadi tengah malam tentu ya sana mau loleh. Lalita dia nanti Muhammad tertidur mereka semuanya. Dia tak kalau macam itu diam, tak terdengar. Apa kata Nabi kepada Ali? Ya, pai celik keluarlah. Ba dia lontok-ontoknya. Lebih balik dak. Keluar Ali celik. Celik kok. Oh. Celik kok. Oh. Lari kawan begitu kalau Pak Bu. Nabi masuk balik lapor ke Nabi. Ya Rasul, mereka semuanya pada tidur ya Rasul. Oh, dah tidur dia? Okey. Nah, dek nyola lolok Pak Bu. Keluar Nabi. Kungkangnya nyo pintu. Dak ada yang jago. Habis itu kalau Allah kamu lolokan. Jadi, Ibu Pak, akhirnya apa yang terjadi? Keluar. Udah jauh Rasulullah berjalan. Ditunggu oleh sahabat Abu Bakar waktu itu di tengah jalan. Lah, hampir 2 jam berjalan begitu. Allah bangunkan mereka. Habis itu rekayasa Allah Pak Bu. Tersinta, ayo bangun. Kecek mana? Bangun sana. Siap komandan. Nah, akabah. Ayo lihat Muhammad. Pulang cari. Hah? Dah doh. Enggak ada lagi komandan. Ayo masuk. Sipaan pintu itu. Bubar. Masuklah. Ali ketakutan. Kata Ali, saya bukan Muhammad. Jangan engkau bunuh saya. Kami tidak perlu engkau doa Ali. Kami yang perlu adalah Muhammad. Mana Muhammad? Sudah pergi tadi. Bilo ketika kalian lelok tadi. Benar? Benar? Saya rilis kok. Okeylah. Laporlah nak masuk tadi ke keluar ke komandan. Lapor komandan. Siap. Nah, Muhammad sudah kabur komandan. Dah kabur? Ya. Kapan? Ketika kita tidur tadi komandan. Laporan selesai. Kecik komandan. Kurang ajar kalian semuanya. Kurang ajar bah kami ke komandan. Tadi kalian disuruh tidur, disuruh menjaga Muhammad. Kalian lalok kasadonyo. Akulah jadinya dek kalian lalok, lalepe kejang karimbo. Anak kecil, anak buah yang berani. Instruksi ya komandan. Ya siap, apa? Tadi yang tidur kan bukan kami komandan. Komandan kalau lolok, lo ndak. Abi main komandan. Jadi kalau komandan lah lolok, anak buah kalau Pak Jorong kalau lolok, Pak Wali kalau lolok, Pak Camat kalau lolok, Bupati kalau lolok, ada harapan umat masyarakat akan tidur. Bangunlah juga, merdekalah juga, bangkitkan semangatmu. Kau jangan Indonesia Raya. Indonesia Raya kan begitu. Coba hayati isi Indonesia Raya itu. Ya Allah, kok kita mengecekin pandai Pak. Udahlah. Wasan lawaknya. Ya begitu yang terjadi Pak JB. Nah, lapor. Tu balik. Alahnya komandan. Analah. Lata kicuawa. Lata kicuawa. Nah, udahlah. Kejar Muhammad. Jadi kejar malah. Kau patuh komandan kau. Nabi sudah sampai di Bukit Tursinin. Nah, akhirnya di Bukit Tursinin Nabi celik belakang. Itu mereka mengejar kita. Wahai sahabatku. Atau bah kita lah ya Rasul. Tidak usah kita berangkat. Kalau kita jalan terus. Pasti dia dapati kita. Nyojo kudo segala macam. Ayo masuk aja ke dalam gua ini. Sampai ya Rasul. Enggak apa-apa sih. Pakai ketek badan ketek Nabi. Ya, mudahlah nyo mana kok kita lah ya Rasul. Jangan engkau takut. Lan taqaf wa la tazan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar. Allah pasti melihara kita. Ayo masuk. Masuk. Sampai dalam lalu kuluko badannya. Akhirnya Pak Bu. Allah buat cik makar. Allah buat cik leti pudaya. Apa kata Allah kepada Lawa? Lawa, ya Allah kecil Lawa. Ada apa sih ya Allah? Itu Muhammad ada dalam gua. Cepat engkau sana ya. Coba buat awik Lawa. Buat sarang engkau capek. Tu kafir Quraisy datang. Lawa patuh Pak Bu. Tak sama je anak awak. Anak awak lah laba daun bibiu dia mengecek sembahyang. Dan sembahyang tak je. Kadang tak anak je. Dia opak-opak habis tu bagi. Tapi Lawa sekali diperintah. Ya siap ya Allah. Baik kekir. Dalam tempo berapa saat selesai. Kafir Quraisy datang. Tiba situ. Mana Muhammad kecil komandan? Tadi kita melihat di sini. Komandan. Kalau ya di Sikomanyo. Cari. Sebagai mengecekkan berangkeknya Muhammad Tumah. Kalau berangkek pasti kita melihatnya. Dia jalan kaki. Dia tidak. Sebagai mengecekkan. Dan dalam gua kok kini ya. Nyanya sawang belum. Pastinya dalam gua kok. Apa yang sawang belum? Yo, dak dokang memang. Nyanya sawang belum. Dak wa ke badan yang. Kayu Muhammad di dalam gua masuknya itu je yang lawan
Apa dia putih-putih mula dek le. Kau celia dah ngajak itu je nya. Mang boker sek hanya yang sarang mula. Nah, itu guna nak ke mang. Iyalah dia. Nya ikut dak dia. Akhirnya apa terjadi? Tak kicu dek lawa bu pak. Akhirnya apa yang terjadi? Selamat Rasulullah. Selamat Rasul. Kesudahnya. Nak kecek kau mana kafir Quraisy. Halanya kok pak. 2 kali lope ke jangka imbo. Itulah kalian lalai segala macam. Adi pasal nak buah aja baru. Nenyo dak salah dah. Akhirnya ibu jawab apa? Selamat Rasulullah. Abe itu Allah kabobek sekonda apa bu. Jangan kita lawan juga kekuasaan Allah lah. Dek lawas saja oleh kalah kita. Dek bona oleh kalah kita. Jadi bona menjadi adik ini. Enggak kembali pau be nam bona aja tujuannya. Be itu Allah akan memberikan bantuan ke kita pak bu. Jangan kita lawan juga kekuasaan Allah lah. Akhirnya apa terjadi? Selamatlah Rasulullah sampai ke Madinah. Apa kata orang Madinah menyambut? Itulah ibu-ibu nan ibu dendang itu dia. Ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik, ya Habibi salamun alaik. Begitu rindunya orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Asyraqal badaru alaina faktafat minhul buduri misla usnika ma ra'aina khaltu ya wajah sururi. Engkau datang memberikan sinar kepada kami ya Rasulullah. Engkau datang membawa rahmat kepada kami. Engkau datang untuk menyejukkan hati kami ya Rasul. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta ibashiru wa walli anta misbahur sururi. Engkau laksana matahari ya Rasul. Engkau laksana bulan ya Rasul. Yang menyinari kami. Yang membawa kami kepada kemenangan. Membawa kami kepada cahaya. Inilah engkau datang ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu orang cinta ke Nabi Pak Bu. Rindu kepada Rasul. Makanya apa? Kita walaupun tidak akan bertemu dengan Nabi. Mari kita kembali. Ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namanya itu apa yang dibuat oleh Rasulullah. Ya, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itunya sunnah Rasul. Mari kita hidupkan kembali. Mari kita laksanakan kembali. So apa Bapak Ibu? Kita comeh. Sedang kita jauh dari Rasulullah. Sedangkan kita jauh daripada ajaran agama. Kok mati kita dalam pada itu? Berarti mati dalam murtad. Walaupun kita sholat. Tapi akan kita sudah jauh daripada ajaran Rasulullah. Inilah dia buah daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Pak Bu. Tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah. Mohon maaf lebih kurang tinggi rendah. Bersudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.